Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita fungsi eksponensial. Pada bab fungsi eksponensial ini nanti ada 3 submateri yang akan kita bahas. Yang pertama, sifat-sifat eksponensial, kemudian grafik fungsi eksponensial, dan persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan setelah melewati kegiatan pembelajaran daring kita ini, Ananda bisa mengidentifikasi konsep eksponensial, kemudian bisa menggunakan ide-ide matematika untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep eksponensial. Nah, ini sebagai bahan literasi Ananda semuanya. Boleh silakan dibaca. Ini ada tokoh René Descartes yang telah menemukan konsep eksponensial. Nah, untuk submateri yang pertama, sifat-sifat eksponensial. Ini sebenarnya sudah Ananda bahas dulu di SMP ya, atau di MTS-nya. Sekarang kita ulangi, kita mereview biar Anda mudah nanti melanjutkan materi berikutnya. Nah, yang pertama, pangkat bulat positif. Nah, apa maksud pangkat bulat positif? Ini misalnya A pangkat N itu sama artinya A kali A kali A kali A, atau A dikalikan sebanyak N faktor. Nah, A pangkat N inilah didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali atau N faktor, di mana A pangkat N ini disebut bilangan berpangkat. A disebut bilangan pokok dan N disebut sebagai pangkat atau istilah lainnya eksponen. Yang kedua, pangkat bulat 0. Untuk A anggota himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Misalnya 5 pangkat 0 berarti sama dengan 1. 10 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk pangkat bulat negatif. Untuk A, anggota himpunan bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N, anggota bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Di sini pangkatnya negatif, jadi positif. Yang keempat, sifat-sifat pangkat bilangan. Nah, untuk A dan B anggota himpunan bilangan real, serta P dan Q anggota himpunan bilangan bulat, maka berlaku sifat-sifat berikut. Ayo Ananda buka lagi buku-bukunya waktu di SMP ya. Ini sudah diturunkan. Nah, sekarang untuk matematika peminatan ini, sebelum kita lanjut materi grafik fungsi eksponensialnya, kita ingat kembali konsep eksponensial ini, sifat-sifat eksponensial. A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Jadi di sini bilangan pokoknya harus sama. Kalau belum sama nanti kita samakan terlebih dahulu. Kemudian P dan Q ini kita sebut eksponen. Nah, jika dikali berarti eksponennya kita tambahkan atau kita jumlah. Nah, selanjutnya A pangkat P.
dibagi A pangkat Q. Di sini eksponennya adalah P dan Q karena operasinya pembagian atau penulisannya bisa seperti ini, pembagian, maka A pangkat P kurang Q. Eksponennya kita kurang dengan A tidak sama dengan 0. Berikutnya A pangkat negatif P, seperti ini tadi, pangkat negatif, maka berlaku A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P. Jadi pangkatnya negatif jadi positif. Tapi di sini dia sudah sebagai penyebut 1 per A pangkat P. D. A pangkat P dipangkatkan dengan Q. Bilangan pokoknya A, eksponennya adalah P dan Q. Nah, di sini eksponennya kita kalikan. A pangkat P kali dipangkatkan dengan Q, maka A pangkat P kali Q. Selanjutnya, A kali B dipangkatkan P. Maka di sini berlaku A pangkat P dikali B pangkat P. Ya, jadi ini maksudnya eksponen P ini adalah milik bilangan yang ada di dalam kurung, milik A dan milik B. Berikutnya A per B. Nah, di sini bilangan pokoknya ada A dan B. A per B dipangkatkan dengan P. Maka sama dengan A pangkat B per B pangkat P. Oke, semoga Ananda bisa memahami sifat-sifat pangkat bilangan. Nah, sekarang kita coba untuk lebih memahaminya. Ananda bisa kita bahas dulu contoh soal ini. Yang pertama, contoh 1. Tentukan hasil dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 1. Nah, berdasarkan sifat yang satu, yang pertama yang tadi sebelumnya kita bahas, bahwa A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkatnya ditambah Q ya. P, A pangkat P dikali A pangkat Q, maka pangkatnya dijumlahkan. Ini 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 1, maka hasilnya bilangan pokoknya 2, kemudian pangkatnya dijumlahkan. 2 tambah 4 tambah 1 sama dengan 7. Jadi hasilnya 2 pangkat 7. Kalau Ananda ingin menghitung, bisa 2 kali 2 kali 2 berulang sebanyak 7 kali. Hasilnya 128. Contoh kedua, 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3. Bilangan pokoknya adalah 5. Sedangkan pangkatnya adalah 5 dan 3. Nah, karena pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya tinggal kita kurang. Berarti 5 pangkat 5 dikurang 3. 5 kurang 3 berapa? 2. Nah, 5 pangkat 2 berapa? 5 kali 5, 25. Selanjutnya, 2 per 3 dipangkatkan 4. Nah, di sini dari sifat yang ke-6 yang sudah kita bahas tadi, 2 per 3. Jadi bilangan pokoknya 2 per 3, eksponennya 4. Maka berlaku 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu bisa Ananda hitung 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Sementara 3 pangkat 4 adalah 81. Nah, contoh selanjutnya, 3 pangkat 2 dipangkatkan 5. Sini bilangan pokoknya adalah 3. Nah, berdasarkan sifat yang keempat, ini berlaku 3 pangkat 2 dipangkatkan 5, ini eksponennya kita kali. Hasilnya 3 pangkat 2 kali 5. Sama dengan 2 kali 5 berapa? 10. Berarti 3 pangkat 10.
Oke, semoga Ananda bisa memahami contoh soal 1. Kita lanjutkan contoh soal 2. Nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Di sini ada 2 pangkat negatif 10. Di sini pangkatnya, eksponennya adalah negatif 10. Ananda diminta menyatakan atau mengubah menjadi pangkat positif. Berdasarkan sifat tadi yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P. Nah, di sini 2 pangkat negatif 10, maka jadi 1 per 2 pangkat 10. Di sini negatif jadi positif. Nah, jadi sekarang sudah dalam bentuk pangkat positif. Yang B, 5 pangkat negatif 3. A pangkat 2 dikali B pangkat negatif 3. Di sini ada eksponen yang bernilai negatif. Negatif 3, negatif 3 untuk bilangan pokok 5. Nah, sekarang kita ingin menyatakan dalam bentuk pangkat positif. 5 pangkat negatif 3, jika kita nyatakan dalam pangkat positif berarti 1 per 5 pangkat 3. Nah, kali A pangkat 2 karena sudah positif pangkatnya tetap, kali B pangkat negatif 3, ini kita jadikan bentuk positif berarti 1 per B pangkat 3. Baru kemudian kita kalikan 1 kali A pangkat 2 dikali 1, hasilnya A pangkat 2. 5 pangkat 3 dikali B pangkat 3, hasilnya 5 pangkat 3 kali B pangkat 3. Atau 5 pangkat 3 ingin kita hitung, boleh. 5 pangkat 3 itu 5 kali 5, 25 kali 5, 125. Maka hasilnya A pangkat 2 per 125 pangkat B pangkat 3. Oke, yang berikutnya A pangkat negatif 1 kali Q pangkat 5 dibagi 4 pangkat negatif 2 dikali R pangkat negatif 3. Sekarang ini eksponen yang masih dalam bentuk pangkat negatif kita ubah atau kita nyatakan dalam pangkat positif. A pangkat negatif 1 berarti 1 per A pangkat 1. Tapi satunya nggak perlu ditulis. Kali Q pangkat 5 tetap karena sudah positif. 4 pangkat negatif 2 kita nyatakan dalam 1 per 4 pangkat 2. Dikali R pangkat negatif 3. Kita nyatakan dalam bentuk 1 per R pangkat 3. Baru kemudian kita kalikan. 1 kali Q pangkat 5. Q pangkat 5 per A. Kemudian 1 kali 1. 1. 4 pangkat 2 ini berapa? 16. Berarti 16 kali R pangkat 3. Nah, biar lebih sederhana, kita sederhanakan menggunakan konsep pembagian pecahan. Q pangkat 5 ini per A dibagi A. Nah, pembagian jadi per kalian. Terus 1 per 16 R pangkat 3. Pembilang jadikan penyebut. Penyebut jadikan pembilang. 16 R pangkat 3 per 1. Nah, sekarang baru kita kalikan. Q pangkat 5 kali 16 kali R pangkat 3 hasilnya 16 R pangkat 3 Q pangkat 5 per A kali 1 A. Oke. Demikian untuk contoh 2. Semoga Ananda bisa memahaminya. Oke, cukup. Sekian untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda tetap semangat dan bisa memahami dengan baik.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.